Kemudian yang ketiga, agar Ramadan lebih bermakna, adalah seorang itu bersungguh-sungguh, berijtihad di dalam memperbaiki hatinya, di dalam membenahi hatinya. Karena hati ini adalah pokok dari kebaikan, dasar untuk segala kebaikan. Iya. Karena itulah memperhatikan kondisi hati sangat penting sekali. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat-isyarat pada wijangan-wijangan beliau ketika beliau memberikan ketentuan atau keutamaan-keutamaan puasa. Seperti misalnya di hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim dengan 3 konteksnya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Riwayat yang lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Riwayat yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berdiri, siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala. Riwayat yang kedua, siapa yang melakukan melakukan qiyam, salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala. Di riwayat yang ketiga, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi pada semuanya disyaratkan 2 syarat. Imanan wa ihtisaban. Keimanan mengandung tauhid, wa ihtisaban yang menunjukkan makna ikhlas. Ini amalan hati. Iya. Karena itulah kita patut untuk memperbaiki kondisi hati ini. Karena itulah orang-orang yang berpuasa, kalau dia punya hati-hati yang memang harusnya dimiliki oleh orang yang berpuasa, maka akan indah sekali puasa itu. Orang yang puasa itu punya hati yang selalu bersyukur. Nah, itu salah satu hikmah puasa, la'allakum tashkurun. Orang yang berpuasa itu dia punya hati yang memiliki rasa takut kepada Allah. Hati orang yang berpuasa itu dia memiliki harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang yang berpuasa itu memiliki dari ketakwaan. Hati orang-orang yang berpuasa itu penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang-orang yang berpuasa itu penuh dengan kerinduan terhadap ibadah kepada Allah, rindu berjumpa dengannya. Iya, hati orang-orang yang berpuasa itu dia selalu tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kondisi-kondisi di hati orang yang berpuasa apabila diislah dengan bagus, ditata dengan baik, maka itu akan membuat dia menjalani bulan Ramadan berbeda dengan yang lainnya. Bahkan itu akan membuat Ramadannya lebih berpahala, lebih tinggi derajatnya, dan lebih agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka tidak mendahului kita dengan banyaknya puasa, banyaknya bersedekah. Mungkin sebagian orang di masa ini ada yang bersedekah itu dengan jumlah yang lebih banyak dari sedekah yang dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi mereka itu bersedekah walaupun dengan hal yang sedikit, tapi diiringi dengan amalan-amalan hati yang besar, itu menjadi tidak ternilai, mengalahkan sedekah orang yang datang setelahnya. Iya. Karena itu ada satu orang yang bersedekah dengan sepotong kurma, itu kadang lebih baik daripada orang yang bersedekah dengan berbukit-bukit emas. Ini harus dipahami bagaimana keagungan dan kedudukan amalan hati itu. Iya. Karena itulah
bagi siapa yang ingin Ramadannya lebih bermakna, maka dia perhatikan, dia bersungguh-sungguh di dalam menata hatinya, memperbaiki hatinya. Hati ini itu letak yang dipandang oleh Allah pada kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan jasad-jasad kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Yang dilihat. Hati ini adalah raja di badan ini. Kalau dia baik, baik segala hal. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Kalau bagus daging itu, bagus seluruh jasad. Kalau segumpal daging ini rusak, rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hati inilah yang menjadi syarat seorang selamat pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dan ini untuk amalan hati perlu fikih, perlu dipelajari. Perlu dipelajari. Ya, dan tentunya ini kesempatan ringkas saya hanya mengingatkan kaidah-kaidah besar. Padahal ini adalah termasuk pokok yang paling agung ya, yang membentuk kebaikan, menyebabkan seseorang itu memahami ibadah atau melakukan ibadah dengan hal yang paling indahnya, dan membuat ibadah itu lebih berarti dan lebih bermakna. Iya. Nah ini ada fikih tersendiri di dalamnya. Dan sudah pernah ada ceramah-ceramah kita di harian di bulan Ramadan tentang fikih amalan hati ini atau amalan hati orang-orang yang berpuasa. Nah itu selama 30 hari itu pun tidak seluruh amalan hati yang saya singgung. Tapi subhanallah banyak sekali dari amalan-amalan hati yang kalau diperhatikan itu akan membuat seorang lebih nikmat di dalam berpuasa, lebih sejuk di dalam melakukan ibadah, lebih meresapi tatkala dia membaca Al-Quran, lebih khusyuk tatkala dia sholat, ya, dan lebih bersemangat di dalam segala aktivitas dan ibadahnya. Sehingga pentingnya untuk mengenal amalan hati dan pentingnya untuk kita semua memperbaiki, menata, dan lalu menjaga kesucian dan kebersihan hati ini.